Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazi Al-Ghifari dengan NIM 01, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi matematika. Yang terhormat kepada Pak Irfan Septiar Musti selaku dosen pengampu mata kuliah data mining dan teman-teman yang akan menonton video ulang saya. Kali ini topik project data mining saya yaitu Asian in Computer Science. Sebagai data analis, saya mencerminkan kontribusi yang signifikan dari komunitas Asia dalam perkembangan dan kemajuan ilmu komputer. Di antara negara-negara Asia, banyak individu yang telah berhasil mencapai prestasi luar biasa dalam bidang ini, memainkan peran kunci dalam inovasi teknologi, riset, dan pengembangan perangkat lunak. Meskipun ada kemajuan yang signifikan, tantangan seperti diversitas dan inklusivitas perlu terus diatasi untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang, memiliki kesempatan yang setara dalam dunia komputer. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis partisipasi serta kontribusi orang Asia dalam bidang ilmu komputer. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tren, tantangan, dan pencapaian yang mungkin dihadapi oleh individu Asia dalam menjalani karir di ilmu komputer, dengan fokus pada pendidikan, industri, dan riset di sektor ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi representasi dan kesuksesan orang Asia di bidang ilmu komputer, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan inklusivitas dan kemajuan mereka dalam disiplin ini. Masalah ini adalah pekerjaan di Asia seperti insinyur ilmu komputer, dua, pemuda dalam ilmu komputer, tiga, 5 negara teratas dengan jumlah responden terbanyak, 4, Indonesia melawan India, yang kelima, gender dalam ilmu komputer. Oke, pertama-tama kita melakukan data preparation. Modul di sini ada pandas, NumPy, Altair, plotly subplots, plotly graph objects, plotly offline, plotly advanced, dan warnings. Dua, kita input data. Di sini saya memakai pd.read.csv. Lalu kita tampilkan pertanyaan dalam survei tersebut. Ya. Saya hanya menampilkan 5 pertanyaan, yaitu is your gender, what is your in which country do you currently reside, are you currently a student high school, dan sebagainya, menggunakan pilot. Lalu data tersebut. Dengan code ini, kita mengambil baris kedua menjadi baris pertama. Yang tadinya baris pertama itu pertanyaan menjadi baris pertama. Kita sebut 2, I3, I4, I5, I6, dan seterusnya. Dan ini si surveinya. Nah, selanjutnya filtering data. Step 1. Ini uangnya dataset berisi 2397. Dengan code ini kita eliminasi orang-orang yang membutuhkan waktu kurang dari 3 menit untuk dihapus dan lebih dari 600 menit untuk melakukan survei. Setelah code ini di-run, dataset ini berisikan 20.022 data. Step 2. Dataset ini berisi 20.022 data.
Lalu kita gunakan code ini untuk menyaring dataset dari responden yang memiliki peran tertentu, seperti student, other, not employed, manager, teacher, atau profesor. Dan setelah disaring, dataset tersebut berisi 16.524 data. Selanjutnya, step ketiga. Untuk melakukan pemetaan dan pergantian beberapa nilai dalam Q23 agar nilai-nilai tersebut menjadi lebih konsisten atau sesuai dengan kategori yang diinginkan. Jadi kita ganti Q23 menjadi engineer, software, dan lain-lain. Dan hasil outputnya adalah data science, data analyst, software engineer, research scientist, data engineer, statistician. Di sini ditampilkan jumlah-jumlahnya. Data science memiliki 2.400 sekian. Data analyst memiliki 1.400 sekian. Software engineer ada 1.400 sekian. Research scientist ada 500 sekian. Data engineer ada 400 sekian. Statistician ada 100 sekian. Lalu step keempat. Kita bersihkan dataset dari baris-baris di mana responden tidak melapor gaji, yaitu baris-baris dengan nilai yang hilang atau none di kolom Q23. Jadi kita hapus data yang hilang dari Q23 ini dengan code ini. Dataset berisi 16.524. Setelah kita run code ini, kita mengeliminasi responden yang hilang, berisi 5.766 data. Lalu step kelima, melakukan pemetaan dan pergantian beberapa nilai pada kolom Q23 agar nilai-nilai tersebut menjadi lebih konsisten atau sesuai dengan kategori yang ada. Titik Q4 itu merupakan isi negara, dan yang kita bahas adalah United Kingdom, United States of America, dan lain-lain. Dan ini outputnya. Lalu step 6. Lalu saya konversi kolom Q2 atau belum responden itu umur dalam data frame menjadi tipe data kategori dengan kategori yang diurutkan. Ini code-nya. Oke, selanjutnya kita ubah Q2, Q3, Q4, dan Q23 menjadi Q23H, Q3 genre, Q4 country, dan Q24 job title. Dan terakhir itu kita pilih negara-negara Asia yang akan kita bandingkan. Ini merupakan yang saya bandingkan. Pertama ada Singapura, Jepang, Taiwan, Indonesia, Philippines, India, dan terakhir South Korea. Oke, itu melakukan pertanyaan yang pertama. Permasalahan yang pertama. Ada pekerjaan di ASEAN seperti ilmu komputer. Ini merupakan code-nya untuk membuat diagram. Bisa kita lihat, ini adalah ketika kita bandingkan di Asia. Ternyata data scientist memiliki minat terbanyak. Ada sekitar 800 kurang yang minat dalam data science. Urutan kedua ada software engineer yang memiliki minat sekitar 600 kurang. Lalu ada data analis, part ketiga. Di urutan memiliki minat 500 kurang. Dan
Seterusnya ada data engineer, research scientist, statistician. Oke, untuk permasalahan kedua, pemuda dalam ilmu komputer. Mungkin ini dimaksudkan dengan umur. Kayak berapa sih uh, umur yang di bawah 40 tahun? Dan ini ada grafiknya. Ternyata di umur 25 sampai 29 tahun, mayoritas sudah graduate. Artinya sudah memiliki skill dalam ilmu komputer di umur 25 sampai 29 tahun. Dengan sekitar 671. Oke, yang ketiga ada 5 negara teratas dengan jumlah responden terbanyak. Ini yang merupakan code-nya. Lalu kita lihat grafiknya. Ternyata responden yang terbanyak itu dimiliki oleh India. Hampir mencapai 76,84%. Urutan kedua itu ada Jepan, 11,89%. Tiga ada South Korea, 4,36%, dan Taiwan 3,74%, dan Indonesia ada 3,17%. Lalu Indonesia versus India. Saya memakai polar plot, di mana itu bisa membandingkan ada data analis, data engineer, data scientist, research scientist, software engineer, statistician, dan data analis. Dan ini untuk mendesain plotnya. Lalu kita tampilkan plotnya dengan plot ini. Kita lihat. Oke. Untuk Indonesia itu berwarna biru aqua, sedangkan India itu biru dongker. Bisa kita lihat di sini, Indonesia memiliki minat banyak data analis, mencapai 50% dibanding India. Tapi sebaliknya, India menempati urutan pertama dalam data science, memiliki minat terbanyak dalam data science. Dan terakhir ada gender dalam ilmu komputer. Maksudnya itu membandingkan antara perempuan atau pria dalam pekerjaan ilmu komputer Asia. Ini code-nya menggunakan polar plot juga. Lalu kita tampilkan. Nah, ini adalah plotnya. Bisa kita lihat untuk pria itu berwarna biru dongker dan perempuan biru aqua. Perbandingannya hampir sama, tetapi di sini laki cenderung memilih data science, sedangkan wanita cenderung ke data analis. Software engineer hampir sama. Ya, apa yang bisa disimpulkan dari analisis saya? Yang pertama, kerjaan data scientist memiliki minat terbanyak di benua Asia. Yang kedua, India menempati urutan pertama dalam merespon survei. Tiga, data analis sangat diminati oleh negara Indonesia, sedangkan India sangat meminati data scientist. Yang keempat, dari survei di atas, untuk umur 25 sampai 29 tahun bekerja sebagai ilmu komputer. Dan terakhir, pria dan wanita dalam survei hampir memiliki perbandingan yang sama dalam pekerjaan ilmu komputer, tetapi cenderung pria minat dengan pekerjaan data scientist, sedangkan wanita data analis. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.